Oh, wait. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Baik teman-teman sekalian, kegiatannya akan kita mulai untuk pengumuman hasil dari rekapitulasi dari pelaksanaan kompetisi peradilan semu secara virtual tingkat internal di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Hari ini merupakan kegiatan pengumuman atas apa yang sudah kita kerjakan 2 hari yang lalu, di hari Sabtu dan hari Minggu. Nanti akan diumumkan beberapa kategori pemenang untuk masing-masing best of the best, dan juga juara umum untuk keseluruhan total dari penyelenggaraannya. Tapi sebelum kita memulai mengumumkan siapa saja yang akan memenangkan kegiatan ini, maka saya akan putarkan dulu himne dan Mars Mahkamah Konstitusi untuk menyemangati kita dan menikmati sajian akhir dari penyelenggaraan kelas praktek dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama tegakkan konstitusi negara. Pancasila ideologi bangsa, konstitusi supremasi hukum, memancarkan keadilan sesuai harapan bangsa. Jayalah Mahkamah Konstitusi. Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama tegakkan konstitusi negara. Pancasila ideologi bangsa, konstitusi supremasi hukum, memancarkan keadilan sesuai harapan bangsa. Jayalah Mahkamah Konstitusi.
Maaf Pak, suaranya nggak kedengar. Sorry. Baik teman-teman, hari ini adalah penutupan. Jadi penutupan ini adalah akhir dari kelas. Karena sebenarnya besok itu adalah deadline untuk input nilai. Jadi kita agak berkejar-kejar dengan waktu. Makanya kemudian kegiatan penyelenggaraan untuk pengumumannya jadi agak mepet dan agak cepat penyelesaiannya. Karena kalau tidak ada perpanjangan, seharusnya 23 Desember semua nilai akan submit, kecuali kemudian ada perpanjangan, maka kemudian tim akan bekerja untuk kemudian merapikan beberapa nilai-nilai. Tapi kayaknya semua orang akan berjuang untuk selesai nilainya di 23 ini. Itu mengapa misalnya, saya nggak tahu, kayaknya Bu Ulan nggak bisa hadir hari ini, dan juga Bu Pipi, karena semuanya berjuang untuk menyelesaikan nilai-nilai di mata kuliah yang lain juga. Saya sebenarnya juga sedang berjuang, tapi kemudian saya punya kewajiban karena sebagai PIC ya dari kegiatan ini untuk kemudian mengumumkan hasil rekapitulasi nilai yang sudah diberikan oleh masing-masing juri. Pertama-tama pastinya saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa bagi 15 tim yang sudah berjuang ya, baik itu karena sukarela ataupun terpaksa gitu, karena kemudian dosen pengampunya menginginkan teman-teman untuk menampilkan praktek peradilan yang kemudian menjadi nilai akhir dalam ujian akhir semester, karena hampir semua dari 5 kelas yang ikut kemudian tidak menggunakan sistem pendadaran karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Jadi ini akan menjadi penilaian penting bagi teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya timnya juara 1 atau dapat best, nah silakan dilaporkan kepada Bapak, Ibu, dosen pengampunya. Mana tahu itu akan menjadi konsiderasi untuk memberikan nilai lebih kepada teman-teman. Walaupun seperti yang saya katakan, ini kan nilai UAS-nya. Masih ada nilai UTS dan tugas. Kalau misalnya UTS dan tugasnya bagus, harusnya bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih bagus. Apresiasi kedua, bahwa teman-teman sudah berani untuk tampil, itu adalah sesuatu capaian yang luar biasa ya. Di saat misalnya 4 kelas lain belum berani untuk tampil, tapi teman-teman sudah berani tampil. Harapannya bahwa apa yang dipelajari selama latihan, itu bisa menjadi bekal teman-teman nantinya, entah itu di masa depan teman-teman akan menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi, menjadi seorang kuasa hukum atau lawyer, menjadi ahli, ataupun menjadi wakil dari pemerintah dan DPR. Saya selalu berharap bahwa kemudian kita bisa bertemu di real court, gitu, di pengadilan sebenarnya, entah itu teman-teman sebagai kuasa hukum, saya sebagai ahli di masa yang akan datang. Itu sebabnya saya berharap teman-teman bisa menjadikan pelatihan ini, kegiatan praktek ini sebagai batu loncatan ya untuk memahami bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi bekerja dan bagaimana kemudian aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut serta apa hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam konteks prosedural dan juga memperhatikan substansi ketika isu-isu konstitusi menjadi isu yang muncul. Saya percaya bahwa kita seharusnya punya mimpi yang besar, gitu. Jadi jangan mimpinya hanya tamat fakultas hukum kemudian tidak menjadi seseorang. Saya selalu berharap bahwa mahasiswa saya bisa menjadi sesuatu orang yang kemudian berkontribusi dalam penegakan dan juga pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi ya kalau mau jadi seseorang itu maka memang harus diasah di universitas ya, di fakultas. Ini adalah tempat penggemblengan untuk kemudian teman-teman belajar menjadi insan hukum yang benar-benar mampu atau berkompetensi secara keilmuan dan juga secara perilaku yang harus terus dilatih. Karena kemudian apa yang kita kerjakan itu sangat krusial ya. Hakim, kalian akan menentukan nasib orang di masa depan gitu. Jaksa, kalian akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atas suatu perbuatan yang salah. Pun demikian seorang kuasa hukum, kalian akan tahu bagaimana harusnya etika dalam membela klien teman-teman dan sebagainya. Harapannya ini bisa menjadi catatan-catatan buat teman-teman menjadi yang lebih baik lagi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan masuk kepada pengumuman masing-masing kategori. Saya akan mulai dari kategori pertama, kategori pemohon dan kuasa hukum terbaik. Sebagai pemohon prinsipal dan kuasa hukum yang baik, maka pemohon harus mampu membuat berkas permohonan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta mampu menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing ataupun kerugian konstitusional para pemohon yang diwakili secara jelas dan tegas. Pemohon prinsipal terbaik diberikan kepada tim yang dipandang dapat mewakili dalam mengilustrasikan kepentingan pemohon
dan menegaskan konflik konstitusionalitas antara Undang-Undang Akuo yang diuji vis a vis batu uji di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kategori ini berdasarkan penilaian juri diberikan kepada, nanti tim yang ditunjuk silakan jika kemudian ada yang mau disampaikan, saya kasih waktu 1 menit ya kurang lebih untuk menyampaikan mungkin terima kasihnya kepada anggota timnya, karena pastinya teman-teman bisa mendapatkan meraih kategori ini pasti ada dukungan atmosfer di timnya, gitu. Karena ini kemudian kerja tim. Diberikan kepada tim A2 atas nama Reda Eka Putra dan Listri Anissa. Silakan kepada Reda dan Listri jika ada yang mau disampaikan untuk teman-temannya. Ada yang mau disampaikan? Atau orangnya belum hadir? Kalau belum hadir, kita lanjut ke kategori kedua. Kategori kedua yang diberikan yaitu kategori pemberi keterangan pemerintah dan kuasa hukum terbaik. Presiden selaku salah satu pelaku pembentuk undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1, junto pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran yang signifikan dalam proses legislasi nasional. Presiden tidak hanya memiliki kuasa untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, namun turut serta membahas undang-undang. Itu sebabnya keterangan pemerintah menjadi penting dalam persidangan pengujian undang-undang. Selaku aktor pembentukan dan mitra DPR yang mengetahui politik hukum dan maksud asli atau original meaning dari undang-undang yang diuji. Penghargaan ini diberikan kepada tim yang dianggap mampu menghadirkan peran strategis pemerintah selaku termohon dengan menerangkan secara jelas dari segi pembentuk undang-undang tentang asbabun nuzul dari ketentuan yang direview berdasarkan pemahaman hukum dan naskah akademis serta dokumen pembentukan undang-undang lainnya. Kategori ini berdasarkan penilaian tim dari panelis penilai atau dewan juri, maka diberikan kepada tim H2 atas nama Oval Cairani dan Lola Yulanda yang bertindak sebagai kuasa hukum dari pemerintah. Kepada Oval dan Lola, apakah ada yang mau disampaikan? Jika yes, disilahkan. Sekali lagi selamat. Ada? Cukup? Jika tidak, kami lanjutkan ke pengumuman berikutnya. Pengumuman berikutnya yaitu kategori pemberi keterangan DPR dan kuasa hukum termohon atau kuasa hukum DPR ya. Yang terbaik, Dewan Juri mengatakan bahwa DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat atau demokrasi. DPR merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang atau legislative power. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selaku pengejawantahan daulat rakyat, maka undang-undang yang dibuat seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan bersumber dari jiwa masyarakat atau Volkes. Oleh karenanya, dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, DPR memiliki tanggung jawab selaku termohon untuk menjelaskan maksud asli atau original intent dari pasal yang diuji. Anugerah ini diberikan kepada tim yang dianggap Dewan Juri mampu memaparkan dan menegaskan politik hukum dari penormaan undang-undang yang direview. Berdasarkan penilaian dari Dewan Juri, maka ditetapkan peraih kategori pemberi keterangan DPR dan kuasa hukum terbaik diberikan kepada tim D3 atas nama Albert Manalu yang mewakili peran Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga memainkan peran ganda. Kepada Albert diucapkan selamat. Masuk ke kategori keempat. Kategori keempat yaitu kategori pemberi keterangan ahli atau saksi terbaik. Keterangan ahli atau saksi adalah salah satu alat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Meski hakim terikat pada azas ius curiae novit
atau hakim dianggap tahu hukum, namun ragamnya perkara konstitusional membuat keterangan ahli dan saksi memiliki peran sentral dalam proses pembentukan putusan atau decision making process yang berkualitas. Ahli atau saksi adalah pihak yang kemudian dianggap dapat menghadirkan kejernihan pemikiran hukum dari sisi akademik sesuai dengan keahlian atau yang kemampuannya menjelaskan dari hal yang diketahui untuk menyelesaikan perkara konstitusi. Kategori ini dianugerahkan kepada insan yang dipandang dapat menjelaskan isu ketatanegaraan dalam pengujian dari segi keilmuannya dan menghadirkan cara berpikir kritis hukum atau legal critical thinking. Kategori pemberi keterangan ahli saksi terbaik tahun 2021 dalam praktek peradilan Mahkamah Konstitusi internal diberikan kepada A1 atas nama Lisa Cynthia, peran ahli hukum tata negara, dan Rini Anisyah atas peran ahli ilmu perundang-undangan. Ada yang mau disampaikan, Lisa dan Rini? Kayaknya pada malu-malu semua ya. Saya ucapkan selamat kepada pemenang. Kita akan pindah ke kategori berikutnya. Kategori hakim terbaik. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah 9 negarawan yang diajukan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakim konstitusi adalah sosok wakil Tuhan yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan isi konstitusi atau the sole interpreter of constitution. Mahkota dan kewibawaan hakim berada pada putusannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa hakim bicara melalui putusannya. Pepatah mengatakan bahwa judge is not born but made. Hakim tidak lahir, namun dia diciptakan. Untuk itu, perlu proses dalam perjalanan mulia menjadi hakim. Kategori ini diberikan kepada tim yang mampu menghadirkan atmosfer dan perilaku hakim secara paripurna dalam perilaku, intelektual, dan kebijaksanaan. Pemenang kategori hakim konstitusi terbaik dalam praktek peradilan internal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu diberikan kepada tim. Selamat kepada tim H3 dengan nama Hakim Ade Indriani, Ketua, Sela Wahdania, Anggota, Ripan Yudhistra Sitepu, Anggota, Vero Sanjaya, Anggota, Muhammad Rapid Gata, Anggota, Kevin Abrar Ramadan, Anggota, Prisca Febrianti, Anggota, Mayu Sari Andin, Anggota, dan Ega Prima Bernosa, Anggota. Sebelum kita lanjut ke beberapa kategori lain, maka akan diputarkan video sebagai berikut. Itu adalah after movie dari foto-foto yang kemudian teman-teman kirimkan kepada panitia, yaitu Revi. Baik, kita akan lanjut ke kategori berikutnya. Kategori berikutnya yaitu berkas terbaik. Untuk berkas, penilaian terdiri dari 3, yaitu juara 3 berkas terbaik, juara 2 berkas terbaik, dan juara 1 berkas terbaik.
pada berkas-berkas terbaik diharapkan bisa mencetak secara baik, karena kemudian itu akan menjadi percontohan bagi pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan atau tidak memenangkan kategori berkas terbaik, laporan cukup untuk menyatakan berkas-berkas intinya saja. Jadi berkas permohonan, berkas keterangan pemerintah, berkas keterangan DPR, berkas keterangan ahli atau saksi, dan berkas putusan. Jadi tidak diikuti dengan lampiran agar kemudian tidak terlalu besar secara budget. Tapi tetap harus dilaporkan, karena kemudian itu akan menjadi pertinggal teman-teman, bahwa teman-teman ternyata memang tercatat ya sebagai tim yang pernah ikut mengambil mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan Mahkamah Konstitusi, diserahkan ke lab dan juga ke perpustakaan. Jadi itu akan jadi arsip bagi fakultas ini. Jadi one day teman pulang ke kampus, teman-teman bisa lihat apakah berkas teman-teman masih dimanfaatkan. Karena katanya ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir. Dan semoga apa yang teman-teman sudah tuliskan tahun ini bisa menjadi contoh dan referensi bagi adik-adik teman-teman di Fakultas Hukum. Kelengkapan dokumen persidangan dalam pengujian undang-undang adalah conditio sine qua non. Berkas yang lengkap dan memiliki substansi hukum yang kuat menjadi awal yang baik dalam sebuah persidangan. Terdapat 5 berkas utama: berkas permohonan, berkas keterangan pemerintah, berkas keterangan DPR, berkas keterangan ahli dan saksi, dan berkas putusan. Dan 1 berkas tambahan yang menjadi dasar penilaian untuk menetapkan 3 besar berkas terbaik dalam proses persidangan tahun ini. Berkas ini akan dijadikan contoh dan rujukan pada persidangan Mahkamah Konstitusi tahun 2022. Pemenang kategori berkas terbaik ketiga adalah tim H3. Pemenang kategori berkas terbaik kedua adalah tim C1. Pemenang berkas terbaik ke-1 diberikan kepada tim H2. Kepada ketiga tim diucapkan selamat dan selamat menunaikan tugas akhirnya untuk menyelesaikan dan mengirimkan laporannya. Yang lain juga, tapi dalam bentuk yang lebih mini. Baik, kita lanjut ke kategori umum, tapi sebelum ke kategori umum, ada special award yang diberikan kepada tim D2, karena kemudian berdasarkan pelacakan dari media IT atau YouTube channel FH Unip, maka video D2 tercatat sebagai paling banyak ditonton. Saya nggak tahu ini yang nonton timnya sendiri, keluarganya, atau kemudian MT-nya, tapi berdasarkan catatan, mereka ditonton oleh 143 views sejauh ini. Jadi ini dianggap sebagai special award untuk kategori video praktek terfavorit based on FH Unip Rekap, yaitu tim D2. Pada tim D2 diucapkan selamat. Baik teman-teman, kita akan sampai di penghujung dari pengumuman ini, yaitu berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah diserahkan, nanti tim akan mengirimkan hasil nilainya di grup ketua tim berbentuk Excel. Silakan nanti dicek kembali jika mau menceknya. Ada beberapa juri yang telah memasukkan nilai, tapi ada beberapa juri karena ketersibukan jadi tidak memasukkan nilai. Tapi dia urut, jadi cuma ada 1 juri kalau nggak salah yang tidak masukkan nilai. Jadi ini merupakan akumulasi dari 4 dewan juri. Nah, kalau mau lihat kode ID-nya saya di juri 1. Jadi itu standing atau posisinya saya dalam memberikan penilaian kepada teman-teman berdasarkan penampilan teman-teman yang saya tonton dari video yang sudah diserahkan kepada tim panitia. Kita akan mulai dari juara 3 umum untuk penyelenggaraan praktek peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2021. Ini angkatan 2019 diberikan kepada C3, pemenang juara 3 untuk praktek peradilan Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Juara umum kedua, praktek peradilan Mahkamah Konstitusi tahun 2001 diberikan kepada kelompok H3. Dan juara 1 umum praktek peradilan Mahkamah Konstitusi tahun 2001 H2. Kepada tim-tim yang menang diucapkan selamat. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mempersiapkan diri menjadi praktisi ataupun penegak hukum di masa yang akan datang. Demikianlah pengumuman ini dibuat
kepada semua tim yang memenangkan kategori diucapkan selamat. Tidak perlu sombong atau jumawa, karena ini cuma hanya awal dari perjuangan teman-teman untuk menjadi penegak hukum. Dan bagi tim yang kemudian belum berhasil menjadi juara pada kompetisi tahun ini, tidak perlu bersusah hati dan bersedih ataupun merasa nestapa, karena kemudian teman-teman punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Satu kata mengatakan bahwa tadi judges are not born but made, ya kayak gitu juga, bahwa kemudian kalau menjadi penegak hukum itu adalah sebuah proses yang artinya teman-teman harus berjuang lebih baik lagi ke depannya. Demikian, ini menutup kegiatan dari praktek peradilan Mahkamah Konstitusi dan juga mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, selamat kepada seluruh pemenang dan kepada teman-teman yang belum beruntung, tetap semangat untuk bisa menjadi ahli hukum yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya tutup dengan demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.